Udah, enggak ada sih, aman aja. Eh, Kalau Oke, ada yang oke. nggak ngerti atau kayak gue kecepatan, berhubung gue pertama kali ngaskul, dipotong aja langsung nanti. Nah, itu ya. Kalau misalnya pace-nya kecepatan, langsung dipotong aja. Oke. Aku izin share screen dulu. Oke, ini kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Oke. Jadi, ini sebenarnya review singkat aja dulu. Dan disclaimer ini tuh ya dari PPT-nya Bu Esti. Jadi, yang intinya tuh di sini aku mau nekenin konsepnya aja gitu. Nanti kita bakal bahas latihan soalnya juga. Jadi Laplace transformation seperti yang teman-teman tahu ya, kita ini di dunia sekarang tuh mostly bergerak terus lah atau istilahnya itu sistem dinamik ya. Jarang sekali sistem tuh statis atau diam gitu. Nah, untuk pemodelan sistem dinamik itu memang biasanya tuh dimodelkan dalam sistem persamaan diferensial gitu yang udah kalian pelajari pastinya di matrek ya, matrek satu, matrek 2 tuh. Nah, dalam konteks kontrol otomatik atau sistem kontrol ini, jadi untuk mengetahui respons, bentar, highlighter ya. Ya, jadi untuk mengetahui respons dari suatu sistem terhadap input tertentu, jadi inputnya itu banyak, tapi yang paling standar digunakan itu adalah input step ya, itu. Nah, untuk mengetahui itu, jadi kan kita udah dapat ini persamaan diferensialnya. Nah, nanti dikalikan dengan input ini fungsi. Sebenarnya bukan dikalikan sih. Jadi nama operasinya itu konvolusi. Harusnya juga udah dipelajarin ya. Kalau nggak salah di matrek matrek 2 apa gitu. Nah, tapi permasalahannya konvolusi itu adalah operasi yang cukup sulit. Tuh. Jadi gimana caranya? Caranya itu adalah kita mengubah domain waktu ini diubah dulu menjadi domain frekuensi. Jadi eh, melalui transformasi Laplace namanya. Sehingga nanti ketika sudah diubah menjadi domain frekuensi, yang tadinya itu konvolusi, jadi operator perkalian gitu. Sehingga kita bisa dapetin operasi yang jauh lebih mudah gitu. Nah, tapi ini kan masih dalam bentuk respon frekuensi kan, sehingga nanti kita ada yang namanya itu inverse transformation gitu. Jadi dibalikin lagi ke fungsi waktu. Itu kurang lebih kenapa kita belajar Laplace transformation. Nah, selanjutnya sebenarnya Laplace transformation tuh definisinya tuh apa? Jadi didefinisikan sebagai integral dari nol sampai t hingga ft e pangkat min s t dt gitu. Nah, S itu apa? S itu adalah bilangan kompleks ya. Bilangan bilangan kompleks yang terdiri dari bilangan real dan komponen imajiner gitu. Dan ini juga udah kalian pelajarin di matre gitu. Nah, untuk Laplace transformation ini dia didefinisikan tuh dari nol ke tak hingga gitu. Jadi negatifnya itu nggak ada. Kalau nggak salah yang negatif itu yang umum dia. Fourier kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gitu. Nah, untuk inverse transformation itu ini definisinya 1/2 pj terus integral inilah fs e pangkat st ds gitu. Nah, tapi agak sulit gitu beberapa bentuk fungsi itu kalau kita misalnya mau manual gitu ya menggunakan integral ya nulis brute force gitu ya bakal capek gitu. Jadi memang udah disediakan gitu beberapa bentuk yang umum dalam transformasi Laplace ini. Itu. Nah, ini juga menurutku sebelum
apa ya, kalian sebelum jauh lah ya di kontrol otomatik, memang basisnya itu harus bisa banget Laplace transformation gitu. Ini juga udah dipelajarin di mana? Di INSIS ya kalau nggak salah. Jadi harusnya lebih mudah lah. Karena untuk KO sendiri, sebelum UTS itu materinya mostly cukup mudah karena pengulangan dari DINSIS. Tapi ada beberapa konsep baru nanti. Nah, setelah UTS itu baru konsep baru bagi kalian. Tuh. Nah, untuk tabel transformasinya itu bisa kalian hafalin aja. Tapi di sini yang aku kasih tanda merah itu yang beneran kepake lah, kepake banget gitu. Ini untuk fungsi step ya. Fungsi step itu jadi seper S. Terus ini apa? eh, T pangkat N ya. Ini bentuk umumnya sih, bentuk umumnya. Jadi kalian hafalin bentuk umumnya aja. Kalau yang ini tuh bentuk khusus dari bentuk ini. Itu. Jadi bentuk ini tuh Laplace-nya jadi n faktorial per s pangkat n plus satu gitu. Kemudian yang nomor 5 ini fungsi eksponensial ya. Fungsi eksponensial dia satu per S plus A gitu. Nah, kalau misalnya ada pengali T itu nanti dia dipangkatin gitu. Nah, ini bentuk yang lebih umumnya ya. Itu. Nah, selanjutnya itu ada bentuk sinusoidal dan kosinus. Ini juga cukup mudah lah dihafalin. Jadi, untuk sin itu omega per S kuadrat ditambah omega kuadrat. Sedangkan kalau cos itu S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Itu. Jadi ingetin aja kalau sin itu dia omeganya ikut di atas, sedangkan cos itu enggak ya. Itu ini enggak penting, jarang kepake sih. Oke, lanjut ke sifat transformasi Laplace. Intinya eh, memenuhi kaidah apa ya, sistem linear gitu. Jadi jika perkalian dengan konstanta, konstantanya bisa keluar gitu. Terus penjumlahan sama pengurangan ya kita bisa masing-masing dari tiap bagiannya gitu. Nah, terus di sini dua dua sifat yang kepake banget selanjutnya itu diferensial dan integral. Ini pasti bakal kepake banget. Terutama kalau integral tuh biasanya tuh yang ini ya, integral yang ada batasnya gitu. Nah, untuk diferensial kayak gini bentuknya. Kelihatannya ribet ya, tapi kalau misalnya nanti di contoh soal harusnya lebih kebayang sih dan ada polanya gitu. Nanti kita bahas. Itu ini untuk sifatnya. Kemudian ada lagi sifat perkalian dengan fungsi eksponensial. Jadi jika dikalikan dengan fungsi eksponensial, jadi ini ya, apa ya, kayak shifting gitu ya. Ada pergeseran sebesar A gitu. Terus ini translasi. Translasi juga ini lumayan kepake ya. Terutama untuk eh, sistem yang ada delay-nya. Jadi nanti kalian belajar juga sistem tuh ada yang tanpa delay dan delay. Nah, untuk yang delay itu cukup tricky gitu karena ada tambahan faktor ini eksponensial gitu. Sisanya yang lain jarang kepake, tapi ya dibaca-baca aja gitu. Nah, terus ada juga teorema harga akhir dan harga awal. Nah, ini digunain saat apa gitu. Jadi, ketika kita ada misalnya itu fungsi transfer gitu ya. Fungsi transfer dari suatu sistem, kita mau mengetahui secara cepat gitu, apakah sistem ini tuh bagus apa enggak atau ya bagus apa enggak. Nah, dengan menggunakan teorema harga akhir, kita itu bisa
mengetahui gitu, apakah eh, setelah lama gitu ya, atau setelah mencapai settling time, apakah ada steady state error. Nah, ini biasanya yang digunain tuh untuk konsep steady state error. Itu menggunakan teorema harga akhir. Rumusnya seperti ini. Limit S mendekati 0 dari S kali Fs. Nah, sedangkan untuk teorema harga awal itu biasanya digunakan untuk kita mengetahui respons awal dari sistem saat diberi input. Apakah ketika diberi input misalnya input step gitu ya, apakah sistemnya itu langsung nggak stabil gitu ya, langsung apa sih spike gitu. Nah, itu bisa ditandai dengan nilai harga awal yang tak hingga gitu. Gitu. Nah, terus ini untuk ekspansi, ekspansi. Oke, jadi bentuk umum dari fungsi transfer itu kan seperti ini teman-teman, BS per AS. Tuh. Nah, untuk bentuk-bentuk yang ribet seperti ini sulit gitu untuk langsung di ditransformasikan atau di inverse transformasi. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari bentuk ini ya, tabel transformasi Laplace yang di sini, ini tuh bentuk-bentuk yang sederhana. Itu jadi intinya dari ekspansi fraksi ini kita mau dipecah-pecah gitu, dipecah-pecah menjadi penjumlahan dari faktor-faktor ini. Itu. Nah, jadi untuk mencari ekspansi itu yang kita perlu cari awalnya tuh ini pembilangnya. Nah, pembilangnya itu rumusnya itu ini. Nah, ini nanti lebih jelasnya kita lihat di contoh soal. Tuh. Nah, untuk pol kembar ada sedikit modifikasi gitu ya. Jadi untuk pol kembar dia rumusnya seperti ini dan ya dia ini ya. Jadi apa ya istilahnya tuh bawah itu apa? Denumeratornya itu dari pangkat terendah sampai pangkat tertinggi gitu. Tuh. Oke. Nah, tadi ya kenapa dibuat seperti ini? Karena bentuk ini satu per S plus pol. Nah, itu kan yang kita tahu itu ada ya di sini. Nah, ini satu per S ditambah konstanta itu kan merupakan bentuk eksponensial gitu. Jadi, oh, kita tahu nih sistem yang kompleks ini tuh bisa dipecah jadi kombinasi dari dari fungsi-fungsi eksponensial gitu. Ini untuk Laplace transformation. Mungkin kalau harusnya masih nggak ada pertanyaan ya. Kita langsung masuk ke contoh soalnya dulu. Laplace. Oke, apa ya? Bentar. Wait. Oke, masih kelihatan ya? Aman kan ya? Oke. Nah, ini tugas transformasi Laplace waktu sama Bu Esti. Mungkin ini bisa jadi gambaran buat teman-teman semua gitu terkait besok gitu. Apa aja yang mungkin bakal ditanyakan. Tuh, pertama kita bahas dari yang sederhana dulu. Tadi kan, bentar, kayak harus di-split. Oke, biar kelihatan tabel transformasinya ya.
Oke, ini nggak bakal aku bahas semua soalnya. Paling konsep-konsep intinya aja ya. Pertama tuh yang ini FT sama dengan 5 UT. Nah, ini kan kita tahu UT itu eh, fungsi step ya. Dan fungsi step itu tinggal kalau ditransformasi jadi per S. Tuh, ini mudah lah, masih mudah. Terus ini ada fungsi step, tapi dia ada time shifting gitu. Ada pergeseran waktu. Nah, kalau ada pergeseran waktu seperti yang udah aku jelasin tadi, ini tuh artinya tuh ada delay ya. Ada delay sebesar 2 satuan waktu. Nah, karena ada delay, intinya tuh awalnya kan fungsi dasarnya itu kan UT ya. Tapi dia digeser sejauh, bukan digeser ya, ya digeser 2 satuan gitu. Artinya itu semacam kombinasi apa sih fungsi komposisi gitu ya. Tuh, jadi kita bisa lihat dulu dari fungsi dasarnya itu UT. UT itu kan seper S. Nah, tapi dia itu digeser 2 satuan. Makanya di sini ada komponen time shifting, yaitu eksponensial pangkat min 2S. Gitu. Oke. Terus di sini ini ada fungsi eksponensial. Tuh. Nah, dari sini kita bisa lebih sederhanain ya. Jadi gini. Nah, yang ini kan konstanta. Jadi yaudah kita abain dulu aja. Yang perlu kita transformasi itu pangkat min 4T ini. Nah, dari rumus, bukan rumus dong, yang nomor 5 ya. Yang nomor 5 ini, kita tahu kan kalau eksponensial itu jadi 1/S+A. Berarti ini kan min 4 ya. Min 4 berarti 1/S+4. Itu. Jadi hasilnya ini. Tuh, terus ini untuk sin cukup sederhana. Jadi kita lihat kalau sin itu bilangannya tuh di atas ya. Terus ini S kuadrat ditambah omega kuadrat gitu. Nanti hasilnya ini masih aman harusnya. Kan kalau dari tabel di sini kan yang kita tahu tuh yang ini aja kan. Tuh, bentuk dasarnya sin. Sedangkan bukan bukan sin omega T min berapa gitu. Makanya dari sini kita perlu sederhanain lagi supaya bentuknya itu ada di tabel gitu. Nanti hasilnya seperti ini gitu. Terus mana ya? Terakhir mungkin ya yang transformasi. Ah, ini boleh. Jadi FT pangkat min 2T cos 9T itu. Kalau kita lihat cosnya udah benar kan bentuk dasar. Tapi di sini ada perkalian dengan eksponensial. Nah, yang mana kita tahu eksponensial itu ada ini 1/S ditambah A. Kan berarti ini kan min 2 berarti S+2 itu. Nah, sedangkan cos itu dasarnya, bentuk dasarnya itu kan S/S kuadrat ditambah omega kuadrat kan. Tapi karena ada eksponensial ini, jadi yang awalnya tuh S tuh jadi S+2. Sehingga bentuk akhirnya jadi S+2 per S+2 kuadrat ditambah 9 kuadrat. Gitu. Nah, ini kurang lebih contoh singkatnya ya. Gimana cara kita mentransformasikan.
dari fungsi waktu ke bentuk Laplace gitu. Intinya sebenarnya perlu latihan aja sih. Kalau misalnya udah sering latihan tuh bakal terbiasa dan bakal ya hafal gitu di luar kepala bentuk-bentuknya gitu. Oke, seperti itu. Mana ya? Sekarang kita bahas yang inverse Laplace-nya. Jadi kita udah punya nih fungsi transfernya 60 per S kali S plus 2 dikali S plus 5. Nah, tadi berdasarkan ekspansi ekspansi apa namanya? Aduh, lupa lagi. Ekspansi fraksi parsial. Tuh. Nah, jadi ini perlu kita ekspansiin. Jadi bagiannya masing-masing. S plus 2 dan S plus 5. Itu. Nah, sekarang kita tinggal cari ABC-nya kan. Nah, untuk cari ABC-nya itu, kalau misalnya mencari A nih, berarti yang bentuk penyebut A-nya itu, yang S-nya itu nanti dikalikan. Jadi, limit S menuju 0, 0-nya itu, ini pol ya teman-teman. Jadi, karena di sini kan polnya itu 0, maka di sini S-nya itu 0. Di sini plus 2 S plus 2 berarti min 2, S plus 5 berarti di sini S mendekati min 5 itu. Biar apa? Biar nanti bentuk yang membuat dia itu menjadi tak terdefinisi itu akan hilang. Karena kalau kita lihat di sini kan jadi dibagi ya. Yang pembilang dan penyebutnya itu yang pembuat tak terdefinisinya itu hilang. Sehingga kita bisa dapetin nilainya gitu. Tinggal substitusi aja. S0, min 2, dan min 5. Nanti dapatnya seperti ini. Nah, sehingga bentuk yang ini kita bisa sederhanain jadi bentuk ini kan. Nah, kalau kita lihat, oh ini udah sederhana nih. Kita tinggal inverse aja satu per satu. Inverse dari 1 per S. Oh, tahu. Yaitu fungsi step itu sendiri kan. Terus 1 per S plus 2. Oh, ini tuh eksponensial nih. Jadi E pangkat min 2T. Terus ini juga eksponensial gitu. Sehingga kita bisa dapetin inverse Laplace-nya gitu. Nah, ini kan untuk pol yang berbeda ya. Nah, gimana kalau pol kembar, Kak? Jadi ini ada contoh yang nomor 2 S pangkat 3 gitu. Ini kita pecah lagi menjadi 3 ya. S plus 2, dan S plus 3 itu. Nah, tinggal kita cari nilai ini B1, B2, B3 kan. Nah, kita cari itu dari yang bentuk orde di apa nih di polnya itu paling besar gitu. Berarti kita cari B3 dulu. Nah, untuk cari B3-nya tinggal sama persis sama yang akar yang tak kembar ini. Jadi tinggal substitusi aja. Dalam hal ini kan semuanya itu nilai polnya itu kan 0. Ya udah tinggal substitusi limit S menuju 0 dari S pangkat 3 dikalikan dengan si fungsinya ini. Jadi 6S ditambah 3 per S pangkat 3. Ini kan nanti dicoret. Sehingga dapatnya itu 3 setelah disubstitusi. Nah, terus untuk nyari B2 itu tinggal kita turunin. Turunin dari bentuk yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan tersisa 6S ditambah 3 kan. Tinggal kita turunin aja. Turunin, nanti dapatnya tuh 6 gitu. Nah, terus mencari B1 ya udah tinggal turunin lagi. Tinggal turunin tapi di sini ada bentuk faktorialnya gitu. Jadi yang sering salah itu kita cuman nurunin aja di sini. Tapi kelupaan untuk ngasih pembagi gitu dengan faktorialnya. Jadi jangan sampai ini dilupain ya. Ini tuh sebenarnya sama aja. 1
0 faktorial ini sebenarnya. Kalau yang ini itu berarti 1/1 faktorial. Ini 1/2 faktorial dan seterusnya. Tergantung berapa pol kembarnya. Gitu. Nah, berarti dari nilai-nilai ini semua kita bisa sederhanain bentuk yang ini jadi dua bentuk sederhana. Nah, tinggal kita inverse masing-masing komponennya kan. 1/s². 1/s² itu T. Gitu. Dari mana? Dari ya intinya tuh belajar sih. Dan latihan soal nanti akan terbiasa. Bisa dilihat dari sini kan. S². Itu T berarti. Terus di sini S⁻3. S⁻3 itu berarti kemungkinan T². Benar kan? Kalau kita lihat di sini ya. Nih. Jadi ditambah 1 dia. N+1. Berarti T-nya itu pangkat 2. Tuh. Tapi jangan lupa di sini kan ada pembilangnya itu N faktorial ya. Berarti di sini ada 2 nih kebetulan. 2/s⁻3. Nah, inverse dari ini tuh ngepas banget. Hasilnya itu T². Gitu. Oke. Udah ngebahas fraksi ya. Untuk akar tak kembar sama akar kembar. Selanjutnya, sisanya tuh sama aja. Tinggal pengulangan aja. Sama. Bentar, masih ada kan? Satu lagi deh. Satu lagi. Mungkin yang agak cukup rumit. Yang mana ya? Oh, yang ini nih. Oke. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini fungsi transfernya. 3S ditambah 5 per S² ditambah 4S ditambah 21. Tuh. Nah, kalau harusnya kan ini kita bikin jadi faktorialnya kan. Nah, tapi persamaan kuadrat ini itu nggak ada faktorialnya gitu. Jadi, gimana caranya kita bisa nyederhanain bentuknya kalau nggak tahu faktorialnya? Tuh. Nah, ini kita pikir lagi nih. Oh, ternyata dari tabel transformasi itu ada bentuk lain nih yang kemungkinan yaitu bisa dalam bentuk pangkat gini. Karena kita tahu kan, kalau sin dan kosinus itu kan ada bentuk S²-nya kan, ditambah bilangan tertentu. Itu. Nah, coba aja nih, ini kan S². Kita coba ke bentuk sin dan kosinus gitu tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada S² dan ada 4 ya. Gitu. Nah, start harusnya itu jadi S ditambah 2 dikuadratin. Karena nanti dari 2 ini akan menghasilkan 4S ini. Nah, tapi S ditambah 2 kuadrat ini kan hasilnya bukan S² ditambah 4S ditambah 21 kan. Tapi S² ditambah 4S ditambah 4. Sehingga kita perlu tambahin lagi dengan bilangan 17. Itu. Nah, mulai kelihatan kan bentuknya yang bawah ini. Ini udah ada bentuk S². Nah, 17 berarti kita bisa buat jadi akar 17 dikuadratin. Tuh. Nah, dari sini, oh kelihatan nih. Ini ternyata bentuk sinusoidal bisa. Nah, sekarang kita sederhanain bagian atasnya. Gitu. Kan kalau sinusoidal tuh entah atasnya itu dalam bentuk S atau bilangan kan. Misal S, gimana? S/S² ditambah omega kuadrat atau omega per S² ditambah omega kuadrat gitu kan. Nah, sedangkan di sini pembilangnya kan masih ada dua-duanya tuh. Bentuk
S dan bilangannya. Sehingga kita mau pecah nih. Biar jadi eh, nilai terpisah lah gitu. Nah, tapi karena kita tahu ya, di bagian penyebutnya itu S plus 2, jadi kita mau buat yang S di atasnya itu juga S plus 2 gitu. Tuh, jadi nggak bisa S aja, harus S plus 2. Jadi gimana caranya? Yang ini hasilnya tuh ada S plus 2-nya. Itu. Ini permainan matematis saja, teman-teman. Jadi kita bisa ubah jadi kayak gini, terus kita bisa pecah jadi bentuk seperti ini. Nah, kalau kita lihat bentuknya udah semakin kelihatan jelas ya. Itu. Yang ini jadinya seperti ini. Nah, yang ini nih, ini kan satu. Sedangkan di sini akar 17 kan. Oh, kayak belum sesuai nih. Jadi kita kalikan aja akar 17. Tapi karena awalnya satu, harus kita bagi dengan akar 17 kan. Jadi di sini ada perkalian satu per akar 17. Nah, udah tinggal kita inverse Laplace gitu. Nah, dari ini kan kita tahu nih, inverse-nya itu adalah pertama cos ya. Kalau kita lihat dari sini, akar 17 berarti kita tahu nih cos akar 17. Tapi di sini S plus 2. Oh, berarti ada bentuk eksponensialnya. Makanya di sini jadi E pangkat min 2T cos akar 17T. Gitu. Nah, untuk yang ini, karena dia bilangan ya atasnya. Jadi bentuk sin kan. Sin akar 17. Sama kayak yang sebelumnya. Karena di sini ada plus 2, jadi di sini ada faktor eksponensialnya. Sehingga dapat inverse-nya adalah seperti ini. Gitu. Memang cukup rumit ya. Cukup rumitnya itu gimana caranya kita bisa membuat bentuk yang kelihatannya, oh nggak ada nih di bentuk tabel transformasi. Nah itu dia trikinya dan memang intinya harus latihan sih. Kurang lebih itu untuk inverse Laplace. Nah terakhir, jadi kenapa kita perlu belajar transformasi Laplace dan inverse Laplace? Karena sangat memudahkan kita untuk menyelesaikan solusi persamaan diferensial. Seperti yang udah dijelasin tadi, rumus turunan transformasi Laplace kan ini tadi. Nah, jadi dari bentuk persamaan diferensial itu kita buat ke bentuk Laplace-nya dulu. Nah, nanti dari sini tinggal kita inversin lagi buat dapat solusi persamaannya. Contoh ya. Misal, tentukan solusi persamaan diferensial berikut. Y double dot ditambah 3Y dot ditambah 2Y sama dengan 1. Di mana Y0, 0, Y dot 0, 0. Tuh. Nah, kita turunin untuk masing-masing kan. Laplace dari Y double dot itu apa? Jadi S kuadrat YS min SY0 min Y aksen 0. Tuh. Kalau Y dot berarti SYS min Y0. Nah, kalau kita lihat dari sini aja, kita bisa nemu polanya kan. Jadi kita nggak perlu menghafal bentuk rumusnya gitu, rumus transformasi Laplace dari turunan. Tapi kita bisa ngelihat polanya aja gitu. Kalau di sini ordernya itu order 2, oh berarti nanti kita kalikan dengan S kuadrat gitu. Nah, terus di sini tinggal dikurang semuanya. Dikurang dengan S-nya itu turun, turun, turun terus. Jadi S kuadrat jadi S pangkat 1. Jadi S pangkat 0 kan ini. Sedangkan Y0-nya itu naik-naik terus. Dari Y0 jadi Y aksen 0. Tuh. Berarti kalau misalnya Y pangkat 3
bukannya pangkat 3 ya. Y triple dot itu sama dengan, berarti S pangkat 3 YS min, susah lagi, S kuadrat Y0 min S Y aksen Y aksen Y dot 0 min Y double dot 0 gitu. Dan seterusnya kalau misalnya lebih dari order 3, kurang lebih gitu. Nah, dari sini kita tinggal masuk-masukin ya tadi ini nilai awal. Nah, biasanya itu nilai awalnya itu 0, tapi ya tergantung. Ini biasanya ya untuk memudahkan perhitungan nantinya. Jadi, ini kan hasilnya nih. Terus tinggal dimasukin nilai-nilai ini, nanti dapatnya itu ini YS dikali S kuadrat ditambah 3S ditambah 2. Sedangkan kita tahu ini kan fungsi step ya. Fungsi step di inverse kan. Ditransformasikan jadi 1/S gitu. Nah, yang kita inginkan tuh kan persamaan Y kan dalam waktu gitu. Berarti kita bagian ini tuh dinaruasin. Jadi 1/S dibagi ini. Nah, ini hasilnya tuh ini. Nah, tinggal kita buat kayak tadi, fraksi ya, pecahan fraksi. Tinggal kita cari A, B, C-nya menggunakan konsep yang sama, nanti dapat nilai-nilainya, min 1, 1/2, dan 1/2. Tinggal dimasukin lagi, ini yang udah disederhanain, terus tinggal di inverse kan. Tuh. Nanti hasilnya tuh ini. Ya, kurang lebih itu untuk transformasi Laplace. Ada pertanyaan dulu nggak? Aman kah? Wait, aman kan ya? Suaraku masih kedengeran kan? Masih Bang. Oke. Oke, kita lanjut sebentar lagi. Terus kita bahas tentang diagram blok. Jadi, diagram blok itu adalah representasi piktorial ya, dari komponen-komponen suatu sistem kontrol. Tuh. Nah, karena kita tahu sistem kontrol itu kompleks ya, banyak. Terutama di industri proses itu eh, banyak banget. Jadi ini untuk gambarannya itu sistem kontrol tuh bisa dibagi jadi bagian pengontrol. Terus ini ada sistemnya yang mau kita kontrol. Nah, terus di sini ada elemen feedback, sensor sebagai yang feedback untuk nentuin errornya di sini. Itu. Nah, tapi kekurangan dari diagram blok ini adalah untuk sistem yang kompleks, penyederhanaan diagram blok itu bisa sangat panjang gitu dan rawan salah. Makanya nanti eh, ada pendekatan lain gitu. Itu menggunakan state space atau persamaan ruang keadaan. Nah, ini biasanya untuk MIMO, multi input multi output yang akan kalian pelajari nanti di
kontrol multivariabel kalau kalian ambil ya. Tuh, jadi untuk KO sendiri memang SISO dia, single input, single output. Jadi masih bisa lah kita pakai diagram blok ini. Gitu. Jadi intinya seperti ini. Ini untuk fungsi transfer kalang tertutupnya ya. Jadi intinya tuh ini. Jadi kan perbandingan antara output dengan input itu kalau ada loop tertutup seperti ini, tinggal kalian bagian atasnya GS dibagi dengan satu ditambah perkalian ini semua. Itu. Jadi misalnya kalau ada sistem yang kompleks banget gitu ya. Misalnya gini, terus ada tambah lagi, terus ini tuh gini. Ya sebenarnya tinggal kalian jumlah-jumlahin aja. Kalian apa? Kali-kaliin aja. Itu. Intinya yang ini buat bagian atasnya ditambah satu ditambah bagian atas dan bagian bawahnya. Itu. Nah, untuk penyederhanaan diagram bloknya, aturan umumnya itu adalah hasil perkalian fungsi transfer harus tetap sama gitu. Dan fungsi transfer kalang tertutupnya harus tetap sama. Nah, maksudnya itu gimana? Jadi jangan sampai kalian lakukan penyederhanaan, tapi mengubah hasil dari fungsi transfer itu. Karena itu bisa salah gitu. Nah, untuk contohnya, biar lebih kebayang, jadi di sini ada diagram blok ya, yang cukup ribet, dan kompleks. Nah, ini gimana? Jadi, seperti yang tadi udah dijelasin, untuk penyederhanaan itu kalau bisa kita sederhanakan satu loop gitu. Nah, di sini kan ada dua loop ya, dua loop. Ini sama ini. Nah, tapi nggak bisa langsung kita sederhanain ini sama ini. Kenapa? Karena ada interaksi di sini antar kedua loop. Nah, kalau misalnya ada interaksi di sini, itu nggak bisa langsung disederhanain. Caranya gimana? Caranya kita bisa pindahin nih yang ini misal kemana? Entah ini tergantung kalian ya. Entah kita pindahin ke sini atau yang ini kita pindahin ke luar sini. Tuh. Nah, kalau di contoh ini yang ini itu kita pindahin ke sini. Gitu. Jadi pindah dia ke sini. Nah, tapi tadi kan aturan dasarnya nggak boleh ngubah hasil fungsi transfer kan. Yang awalnya ini kan H2 nih. H2. Terus kalau kita pindahin itu nggak bisa cuman H2. Kenapa? Karena misalnya yang di sini kan pindah ke sini ya. Otomatis dia ini kan. Dia bakal dikalikan dengan G1. Berarti nanti hasilnya apa? Hasilnya justru H2 dikali G1. Nah, itu kan merubah hasil ya. Makanya di sini dia kalau misalnya kita mau ubah urutannya, posisinya ini dia dibagi dengan G1. Nah, kalau kalian mengamati berarti kalau misalnya nih dia maju, dia bakal dibagi dengan blok yang dilewatinya gitu. Berarti kalau misalnya dia ke sini nih, pindah ke sini berarti gimana? Berarti dikali nanti di sini. H2 G2 gitu. Jadi ingat kalau misalnya dia mendahului, dia harus dibagi dengan komponen yang didahuluinya. Dan kalau misalnya dia di belakangnya, itu harus dikalikan. Tuh. Nah, contoh ini berarti karena di sini ya, dipindah gitu, dia dibagi dengan G1. Nah,
Otomatis yang ini dia udah nggak ada interaksi kan dengan loop yang satunya. Sehingga kita bisa sederhanain dulu yang ini. Kita sederhanain pakai rumus yang tadi ya. Berarti G1, G2 per 1 ditambah G1, G2, H1. Tuh, hasilnya ini. Tuh. Nah, ini kan udah lebih sederhana nih. Sisa satu loop lagi. Kita pakai yang sama. Berarti H2 per G1 dikali, H2 per G1 per 1 ditambah ini, kali ini. Nah, ini tinggal kalian sederhanain aja. Nanti dapatnya ini kan. Itu. Nah, ini masih ada satu loop lagi ternyata kan. Yang ini udah disederhanain. Ternyata masih ada nih satu loop yang di bawah. Ya udah tinggal kalian buat lagi aja. Nah, kalau misalnya di bawah gimana? Ya sama ya, berarti di di atasnya ini per satu ditambah satu dikali ini. Itu. Jadi kalau misalnya nggak ada blok itu anggapannya satu gitu. Nah, nanti kalau udah disederhanain hasilnya itu ini. Gitu. Oke, mungkin cukup kalau dari aku. Kalau ada pertanyaan dahulu sebelum lanjut ke Kak Cibe, mangga disilakan. Oke, aman ya kayaknya. Mungkin bisa langsung aja ke kamu, Be. Oke, eh, gue izin share screen ya. Bentar. Oke, berarti gue harus join dari sini. Layar gue kelihatan nggak ya? Halo, apakah Aman, Be. suara gue terdengar? Aman. Oke, jadi Aman, aman. eh, mungkin karena tadi Abdi udah ngebahas tentang diagram blok, jadi mungkin gue ngasih tips and trik diagram blok dulu kali ya. Karena sebenarnya untuk materi diagram blok dan pemodelan sistem itu teorinya nggak terlalu banyak kayak Laplace, tapi lebih ke eh, gimana pinter-pinteran kita aja dan kayak jam terbang sih. Jadi kayak mungkin gue ngasih satu contoh soal yang agak chaos gitu mungkin ya, biar untuk jadi latihan. Nah, ini diambil dari soal kayaknya sih antara kuis atau ujian-ujian yang lama. Nah, ini kan bentuknya ribet. Jadi kalau tips dari gue untuk ngerjain diagram blok itu, yang pertama kali yang mesti kita notice itu loop yang di dalam. Jadi kayak loop yang di mana sih, loop yang di dalam-dalam sini nih. Ini kan itu loop yang ribet-ribet. Nah, untuk loop yang gede-gede kayak ini sama yang gede banget ini itu urusan terakhir aja. Jadi prioritasin dulu yang loop-loop di dalam. Terus gue di sini ada
tabel, ini ngambil dari Google sih, tapi ini membantu banget untuk sifat-sifat penyederhanaan diagram blok. Ada yang em, mindahin summing point, ada yang mindahin take off point. Kalau summing point itu kan sifatnya, oh ya, summing point itu yang kayak gini bentuknya, itu sifatnya dia bisa dibolak-balik, bisa ditukar, nggak pakai hukum-hukum sesuatu. Nah, sementara kalau take off point kayak gini, itu tuh ada aturannya kalau mau dipindah-pindahin. Nah, aturannya ada di sini, di tabel yang ini. Jadi kalau bisa tabel yang ini itu diapalin sebisa mungkin ya. Tapi biasanya kalau udah latihan soal lama-lama hafal kok. Nah, langsung ke contoh soal aja. Jadi seperti yang gue bilang, kerjain dulu loop yang paling dalam. Di sini kan loop yang paling dalam itu kan dia agak ngejelimet ya. Di sini dia kayak crossover each other gitu kan. Nah, jadi biar gampang, karena sifatnya summing point itu bisa lu tukar, jadi lu tukar aja dulu ini sama ini ditukar. Kalau udah ditukar, jadi kan dia bentuknya jadi kayak gini. Bentar. Maaf ya, agak lama karena harus digambar. Jadi gini, terus dia ke G1, terus ini ditukar, jadi ada yang di sini. Kalau kecepatan bilang ya, gue agak buru-buru soalnya biar cepet ininya gambarnya. Nah, sekalian nuker, ini kan ada yang feed forward sama ada yang feedback. Nah, di feed forward sama feedback itu ada sifatnya dari sini. Lu bisa pakai yang nomor 4 sama nomor 3. Nah, kalau udah dipakai, tinggal di-apply aja ke diagram blok H1, G2 sama H2. Jadi diagram bloknya jadi gini. Ini kan G2. Ini yang tadinya setelah yang tadinya pinpointnya di sini, pakai oranye. Ini gue pindahin ke belakang sini. Yang membuat dia bentuknya jadi ini di sini perkalian G2 H2 gitu. Belakang sini. Terus summing pointnya kan udah ditukar jadi sini. Terus lanjut lagi yang ini yang di sini itu gue pindahin ke depannya blok G2. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Ini H1 per G2. Ini. Nah, terus ini yang ini summing pointnya tetap nggak ada yang berubah. Lanjut ke G3. Lanjut lagi ke CS. Nah, ini di-ignore dulu aja. Yang ini tetap ke, karena ini kan udah kita tukar. Jadi ini malah jadi ke summing point yang ada di belakangnya. Which is yang ini. Ke sini. Ini H3. Belakang sini. Nah, kalau kayak gini kan kita ngelihatnya jadi lebih enak kan. Dia udah nggak crossover yang di sini, ini udah nggak ada. Terus di sini juga udah nggak ngejelimet nih. Jadi kan dia lebih sederhana lah kelihatannya. Nah, kalau udah bentuknya kayak gini, kita tinggal pakai prinsipal feedback sama feed forward. Sorry, ini kenapa ke sini? Salah, ini ke summing point yang di sini. Semoga kelihatan ya. Nah, saran gue adalah mulai dari feedback, karena feedback itu yang rumusnya udah dikasih tahu Abdi tadi. Kalau feedback itu kan dia itu apa namanya udah rumus pakem gitu ya dan kepake terus. Jadi gue harap dihafalin sih karena pasti kepake. Lalu nanti kan ini udah ke belakang sini. Kerjain dulu yang di dalam sini nih. Yang di dalam sini sama yang di sini. Jadinya diagram bloknya menjadi ini G1 tetap G1-nya biarin aja dulu. Jadi kalau misalnya mandek gitu kayak misal bingung ini G1-nya mau diapain ya yang di sini, udah diemin aja dulu, kerjain aja yang bisa dikerjain dulu. Jadi ini summing point-nya tetap di sini. Nah, yang ini warna hijau, yang ini itu feedback jadinya tadi seperti rumus yang udah dikasih Abdi 1/1 ditambah G2 dikali H2. Kenapa dia G2 dikali H2 aja? Karena kan ini summing point-nya dari sini ya titiknya. Jadi ini tuh udah nggak lu hitung lagi di sini. Ini tuh di luar
Berarti kan dia di sini ada 1 gitu kan di panah yang ini. Di panah yang ini nih. Nah, jadinya dia tinggal 1/1 ditambah G2H2. Terus lanjut lagi, tetap G2-nya tulis lagi. Salin aja yang belum dihitung. Terus yang di depan, yang ini kan berarti dia summing point-nya dari sini. Ini kan dia feed forward. Berarti dia jadinya 1 ditambah H1 per G2. Nah, terus yang G3-nya ditulis ulang lagi. Baru ke salin aja lagi. Jadi kalau diagram blok tuh sebenarnya rajin-rajinan nyalin aja sih guys. Nggak seribet itu asal kita rajin eh, nyalin. Terus ini H3-nya masih di bawah sini. Ini ke sini sama ada feedback 1 di sini. Nah, ini kan udah jadi lebih terbuka lagi nih ininya. Jadi lebih jelas lagi tuh arah jalannya. Kalau udah begini, berarti kan ini yang bagian ini nih. Ini kan udah tinggal garis lurus nih. Kalau garis lurus kan udah tinggal sat-sat aja kita kaliin kan. Berarti tinggal ini, kotak yang ini dikali yang ini, dikali ini, dikali ini. Ya udah, berarti salin lagi summing point yang pertama. Ini G1. Terus masih ada summing point. Nah, ini tinggal dikali. Dikali berarti jadinya, ini gue langsung yang agak sederhana aja ya. G2 ditambah H1 dikali G3 dibagi 1 plus G2H2. Nah, ini lanjut ke C. Kalian ngerti lah ya ngaliin ini biar jadi langsung jadi kayak yang bawa kotak ini. Itu mah tinggal samain penyebut aja. Nah, terus dari CS ini masih ada feedbacknya. Jangan lupa H3 di bawah. Ini ke summing point yang ini. Terus ini masih ada feedback ke depan yang gede. Nah, kembali lagi ke prinsip awal kalau ngerjain apa diagram blok mulai dari loop yang paling dalam. Nah, kalau udah tinggal kayak gini kan yang dalam kan yang ini berarti. Nah, ya udah berarti kita tinggal ngerjain yang dalam dulu. Tinggal pakai rumus yang udah Abdi kasih tahu. Nah, berarti jadinya dia sisa ini summing point G1 terus langsung G3 dikali G2 plus H1 dibagi G2 G3 H3 dikali G2 plus H1 ditambah 1 plus G2H2. Ini dapat dari mana? Nah, ini tuh dapat dari yang rumus tadi itu. Yang 1/1 plus GSHS ini. Tapi dengan proses yang panjang jadilah yang sederhana ini. Tinggal dimasukin aja. Berarti kalau untuk loop yang ini berarti kan si G kita ibaratin yang kotak atas ini dia jadi si G-nya, GS. Yang bawah ini dia jadi HS. Nah, tinggal kalian masukin ke rumus yang ini. Terus disederhanain matematis jadi deh yang bawah. Nah, habis itu ini lanjutin lagi. Ini tinggal feedback yang terakhir. Sama jangan lupa ada dikaliin. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini kan tinggal dikali nih. Yang sebaris lurus ini. Ini tinggal dikaliin ke sini. Terus ini lu feedback lagi kan ini. Tinggal lu feedback lagi. Berarti hasilnya tinggal hasil feedback dari kotak yang ini dikali dia dan di feedbackin. Hasil akhirnya jadi ini kan RS ya. Maaf dari tadi lupa nulis. Berarti CS per RS sama dengan G1, G3, G2 plus H1 dibagi G3H3 G2 plus H1 ditambah 1 plus G2H2 ditambah
G1, G3, G2, terus H1. Caranya gimana? Sama aja pakai rumus yang ini. Jadi diagram blok itu sebenarnya yang paling krusial itu rumus yang ini, yang tadi Abdi kasih tahu. Karena selalu ada feedback setiap ujian itu pasti dia feedbacknya antara feedbacknya ada 2 loop di dalam, ada 3 loop di dalam, tapi yang pasti rumus itu pasti kepake. Jadi harus diingat terus. Nah, hasil akhir ini nanti mungkin kalau kalian belajar cobain, kalau hasilnya sama bagus, kalau beda coba hitung ulang. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak dari diagram blok? Kira-kira kalau gue apakah gue kecepatan? Kalau kecepatan gue bilang ya. Nah, sebenarnya diagram blok itu aja sih. Kalaupun ada variasi soal, variasinya mungkin yang ini, tapi ini udah level UTS. Harusnya sih kuis belum seribet ini. Tapi coba dibahas aja kali ya, karena ini dia udah ada jawabannya. Jadi kalian harus nyamain sama hasil jawaban yang udah di soal gitu. Dan ini agak lebih ribet dikit lah. Oke, gue lanjut soal yang ini aja ya. Kalau soal yang ini itu dia kan kayak tapi Abdi, maaf nanya, yang ada disturbance-nya perlu nggak ya? Apa nggak perlu ya? Kayaknya nggak perlu dulu ya. Nggak usah. Nggak usah ya. Ya udah deh. Berarti nanti aja. Ini mungkin buat UTS. Ya udah ini dulu deh. Yang dari yang sini ada yang masih bingung nggak? Kenapa ini tinggal begini Kak? Kenapa ini tinggal gini? Oke, aman ya berarti ya. Ntar tinggal dibaca lagi aja. Nah, lanjut ke pemodelan sistem karena kata Payul ini keluar di kuis nanti. Sebenarnya pemodelan sistem ini sama sama aja sama DINSYS sih. Kalian udah pada DINSYS kan? Sebenarnya basically sama aja, sistemnya itu lagi. Jadi sebenarnya pemodelan sistem ini ya intinya memodelkan sistem fisis, jadi persamaan matematis. Nah, sistemnya yang biasa keluar itu lagi, yaitu mekanik, tangki, air, sama elektrik sirkuit. Sebenarnya waktu itu pernah diajarin torsi di PPT Bu Esti itu ada. Cuma itu nggak pernah keluar sih. Jadi cuma dibahas di kelas doang. Jadi yang gue bahas di sini yang 3 dulu aja, yang mekanik, tangki, sama electrical circuit. Dari yang pertama, mekanik, ini yang paling basic. Di sini gue ngasih step-step pengerjaannya karena di ujian itu step pengerjaannya gini-gini lagi. Jadi yang pertama itu identifikasi dulu komponen. Komponen dari mekanik itu apa aja? Massa, pegas, damper. 3 itu doang biasanya ya. Gak pernah ada tiba-tiba ada hal-hal lain. 3 ini aja pokoknya. Massa, pegas, sama damper. Terus tentuin variabel-variabel yang relevan. Lu perhatiin ada X nggak? X-nya ada berapa? X1, X2, X3. Terus kecepatannya, which is X dot sama kecepatan. Terus kalau penurunan rumusnya tuh panjang. Cuma ingat aja biasanya kalau massa itu temenannya sama percepatan. Massa temenannya percepatan. Pegas itu temenannya sama perpindahan. Terus damper itu temenannya udah pasti sama kecepatan. Jadi nanti di persamaannya udah pasti bx dot m x dot dot kx. Itu pasti kayak gini. Nggak mungkin tiba-tiba k sama x dot atau sama siapa, nggak mungkin. Karena apa? Karena persamaan dasarnya ini. Persamaan dasar mekanik kan F sama dengan MA dikali B velocity dikali KX kan. Nah, ya udah tinggal di transformasi Laplace, terus kalian eliminasi atau substitusi sampai sederhana menyesuaikan apa yang diminta soal. Tanpa berlama-lama kita langsung ke soal aja ya. Gue langsung ngambil soalnya yang agak-agak menantang biar, karena gue yakin yang gampang pasti udah pada bisa. Nah, ini sistem yang paling sering keluar bentuknya seperti ini. Ada 2 massa, terus ada 3 pegas, sama ada 1 damper. Cuma ada juga variasi soal lain, cuma sama-sama aja lah cara ngerjainnya. Nah, yang pertama seperti gue bilang, dia kan mintanya ini, X2S sama US.
Sementara di soal kalian itu, misalnya soalnya yang ini ya, dia kan ada X1, ada X2, sama ada U. Berarti yang dari 3 ini yang harus kalian eliminasi kan jelas si X1 kan, karena dia nggak diminta di soal nih, nggak minta dimunculin. Nah ya udah, berarti kita tinjau dulu tuh dari M1. Pertama kita tinjau M1. Cara ninjaunya gimana Kak? Cara ninjaunya lu lihat apa aja yang nempel ke si M1. Kalau yang nempel di M1 di sini kan ada 3 komponen nih kan. Yang pertama ada K1, K2, sama B. Yang nempel langsung, tuh dia nempel. Terus ada X1 sama U. Ya udah, berarti cuman ada itu komponen ini. Cuman ada K1, K2, B, U, sama X1 yang bakal muncul di persamaan tinjauan M1. Kalau di persamaan lu tiba-tiba muncul K3 untuk tinjauan M1, itu udah pasti persamaannya salah dari awal. Jadi lanjut aja ke permodelan dari persamaannya itu. Nah, kalau persamaannya kan berarti M1 dikali X1 dot dot sama dengan K1, nih dia yang nempel. Nah, terus banyak juga kadang-kadang yang bingung kapan kita minusin, kapan yang ini nih, minus jaraknya ini. Karena kan dia nggak bisa lu langsung bikin X1 atau X2 gitu kan. Nah, sesuai dengan persamaan yang sebenarnya kan acuannya persamaan ini aja nih guys, yang ini. Ya kan, persamaannya kan yang ini aja. Jadi persamaannya itu kalau lu apa namanya pindah ruas, dia itu udah pasti jadi kayak gini nih yang di pojok nih. Ya kan? Ini massa sama dengan minus dx minus kx ditambah ft. Ya kalau di sini masanya m dikalinya x1, lu ninjaunya x1, udah pasti di sini yang minus itu min b x1 min k x1 gitu. Jadi kalau misalnya di sini, ini kan kita ninjau m1, berarti kan yang nempel x1. Udah pasti yang minus di belakangnya itu x1. Berarti kan ini 0 minus x1 ditambah k2 x2 minus x1. Jadi udah pasti x2 minus x1 karena x1-nya yang minus. Terus ditambah B dikali x2 dot minus x1. Ini ingat ya, karena ini x1 berarti di sini minus x1 minus x1 minus x1. Sisanya tinggal lu isi x2 atau 0 karena kan ini nggak ada depannya tembok ya. Udah tambah U, positif U yang ini. Udah jadi kayak gini, kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu ngapain? Yaitu nge-Laplace transform. Template-nya apa? Template-nya udah pasti kayak gini. Ini udah diajarin juga di Dinsis, jadi coba buka catatan Dinsisnya lagi. Jadi ini jadi gimana? Jadinya X1 M1 S kuadrat sama dengan K1. Ini langsung aja kali ya, biar berarti minus K1 X1 ditambah K2 X2 X1 ditambah B. Nah, ini kan X dot. Ini juga sering lupa nih di kuis nih biasanya nih. X2 dotnya nggak dikasih S di depannya. Jadi cuman B. Padahal harusnya di sini ada BS. BS X2 minus X1 ditambah US. Nah, kalau udah jadi bentuk Laplace kayak gini, kalian tinggal ingat yang tadi yang pertama. Kan yang diminta soal X2 sama U. Berarti yang harus hilang kan X1. Ya udah, berarti kita pisahin komponen X1 sama X2. Pisahinnya, ya udah tinggal dipisahin aja. X1, M1, S kuadrat ditambah BS, ditambah K1 plus K2, dikurang BS plus K2, ini X2, sama dengan US. Nah, ini kan udah kepisah nih, jelas nih. Ini punyanya X1, ini punyanya X2. Lanjutnya apa? Diamin dulu. Kita tinjau M2. Kita tinjau M2. Sama aja kayak tadi caranya yang M1. Kita lihat apa aja yang nempel di M2. Yang nempel di M2 itu kan ada K2, K2, B, K3, dan X2. Nah, dan ya udah tinggal dibikin aja persamaannya. Berarti kalau gue langsung ke Laplace transform nggak apa ya, biar nggak usah deh, ke ini dulu deh. M2 X2 dot dot berarti sama dengan K2. Nah, ingat lagi kalau misalnya dia
depannya ini X2, berarti kan yang minus itu udah pasti X2 juga. Ya udah, berarti ini tinggal X1 minus X2 ditambah B X1 dot min X2 dot ditambah K3. Nah, K3 kan nyambungnya ke tembok. Udah, berarti 0 minus X2. Gitu. Terus tinggal di Laplace transform, jadinya M2 X2 S kuadrat sama dengan K2, ini X1 minus X2 ditambah BS X1 minus X2 ditambah K3, oh ini langsung aja, minus K3 X2. Nah, sama lagi kita pisahin lagi mana punyanya si K berapa? Mana punya K1, mana punya X1, mana punya X2. Kita pisahin jadinya X2 M2 S kuadrat plus BS plus K2 plus K3 dikurang X1 BS plus K2 sama dengan 0. Gini. Udah. Nah, terus kalau udah dapat ini kan berarti jadi persamaan kita yang pertama. Ini jadi persamaan kita yang kedua kan. Kita harus selalu ingat bahwa tujuan kita adalah mengeliminasi si X1. Berarti kita harus substitusi si X1-nya menjadi variabel yang isinya cuma X2 doang. Nah, kita ambil dari persamaan kedua ini. Wow, ternyata dia ini lagi full. Bentar ya, dipindahin dulu. Nggak ke copy lagi. Nah, maaf ya guys, ada gangguan sedikit. Nah, terus kita kan berarti harus mensubstitusi X1-nya biar isi variabel X1 ini cuma X2 doang, biar hilang nih X1-nya. Nah, ya udah, berarti kan ini kan 0 nih. Pilih yang ini, yang lu rubah-rubah. Karena ini ada variabel US nih kalau yang bagi satu. Berarti kan nanti susah. Ya udah, bikin aja. Berarti X1 dari persamaan 2, X1 sama dengan X2 M2 S kuadrat plus BS plus K2 plus K3 dibagi BS plus K2 kan. Nah, dapat nih kita persamaan 3. Nah, kalau udah dapat ini, kita substitusi ke persamaan 1. Kalau kita substitusi, tinggal diganti X1 yang ada di sini jadi ini. Gitu. Jadinya X2 M2 S kuadrat plus BS plus K2 plus K3 plus per BS plus K2 tinggal dikali ini. Gue copy aja ya. Alias gue malas. Karena panjang. Paste. Nah, ini dalam kurungnya tuh harus jelas ya. Karena kalau dalam kurung kalian gak jelas nanti pasti salah. Karena dia membutuhkan ketelitian yang agak ekstra. Nah, udah. Tinggal di copy paste aja. Nah. Kamu kok pas dia. Nah, kan udah jadi ini kayak gini. Dah, kalau udah kayak gini, ini belum sederhana. Karena yang diminta kan X2S per US. Ya udah tinggal dipindah-pindah ruas aja, matematis aja ini mah nggak effort. Nah, ini hasil akhirnya adalah BS plus K2 dibagi M2S kuadrat plus BS plus K2 plus K3 dikali M1 S kuadrat plus BS plus K1 plus K2 ini dikali mereka berdua dikurang
BS plus K2 kuadrat. Set. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, nanti kalau kalian belajar kuis, hasil akhirnya ini. Diusahakan sama karena ini tuh udah bentuk yang paling sederhana. Kalian nggak perlu nih ngaliin. Ini kan sebenarnya suku yang ini sama suku yang ini kan dikalikan. Nggak usah sampai segitunya. Nanti juga Bu Esti atau Pak Yul nggak akan nilai sampai segitunya. Tapi indikator kalian ngerjain persamaannya itu benar atau enggak bisa dilihat dari sebenarnya biasanya pangkat yang bawah itu udah pasti lebih gede daripada pangkat yang atas. Kalau misalnya kalian nemunya ini BS pangkat 5 misalnya terus di bawahnya BS kayak gini, itu udah pasti salah. Commonly kayak gitu ya. Di ujian, di kuis ataupun di PR. Jadi indikasi yang bisa kalian lihat itu dari biasanya kalau ininya S tapi ininya S kuadrat atau S pangkat 4 itu masih masuk akal gitu. Jadi itu adalah filtrasi pertama apakah jawaban kalian salah atau benar. Bisa lah ya yang mekanik. Gampang lah ya, bisa. Lanjut ke tangki. Ini juga sering banget keluar. Dan ada juga di DINSYS. Nah, kalau tips ngerjain yang tangki, step pengerjaannya itu buat persamaan untuk tiap tangki. Jadi kalau misalnya ada 3 tangki, ya tinjaunya 3 kali. Kalau misalnya ada 4, ya 4 kali. Cuma ini gue ngambil yang sederhana aja. Terus yang setelah kalian tinjau nih masing-masing tangki, kalian transformasi Laplace kayak yang tadi mekanik, jadi domainnya S. Terus habis itu kita sederhanain, terserah sebebas mungkin mau pakai substitusi atau eliminasi. Kalau untuk tangki persamaannya ini yang perlu dihafal tuh dua ini. Karena pasti jalan mulanya dari dua ini. Jadi kalau di kuis atau di ujian, tulis aja dulu ini dua ini. Persamaan dua ini. Ini pasti udah dapat nilai. Nih, pokoknya ingat persamaan tangki itu dua ini tuh wajib hukumnya kudu. Nah, jadi misal soal ini ya, ini soal dari PPT Bu Esti. Tinjau tangki yang pertama. Tangki pertama berarti ada persamaan 1 dan ada persamaan 2. Persamaan satunya Q sama dengan delta H per R. Nah, Q-nya tuh berarti Q apa sih yang ada di tangki 1 berarti kan Q1. Berarti Q1 sama dengan perubahan tinggi. Perubahan tinggi itu apa di minus apa, itu bisa kita lihat dari arah Q-nya. Gimana maksudnya? Ini kan Q-nya arahnya ke sini nih, ya kan? Q1 nih, kan ini Q1. Q1 itu arahnya dari tangki 1 ke tangki 2 kan? Nah, udah pasti berarti delta H-nya itu H1 dikurang H2. Kalau misalnya Q1-nya itu arah panahnya ke sini, yang kecil ini arahnya ke sini, itu udah berarti udah pasti yang di sini itu H2 dikurang H1. Sampai sini paham ya? Nah, R1 tuh apa? R1 tuh hambatan. Jadi Q1 tuh ngelewatin apa sih? Dia ngelewatin R1. Ya udah berarti hambatannya R1. Gampang aja. Itu persamaan pertama. Terus pakai persamaan yang kedua yang ini. C sama dengan DH1 per DT. Sama dengan Q. Q ini apa? Q ini adalah total Q kecil yang masuk ke tangki yang lagi kamu tinjau. Yang masuk ke tinjauan lah ya gue bilangnya. Nah, ya udah berarti C1 ya kan ini kan C1 tangki 1 DH1 per DT sama dengan yang masuk dikurang yang keluar. Yang masuk dikurang yang keluar. Yang masuk ke tangki 1 siapa? Q. Yang keluar dari tangki 1 siapa? Q1. Ya udah berarti tinggal Q dikurang Q1. Kita contoh dari awal untuk bikin persamaannya tangki 2 ya. Tangki 2 itu persamaannya kan Q sama dengan delta H per R. Berarti Q-nya Q siapa? Q2. Karena kita tangki 2. Sama dengan, nah kita perhatiin nih, si perubahan tingginya itu kan berarti dia H2 kemana nih airnya keluar dari tangki 2? Kan keluar, ya kan? Dia tinggal keluar sini nih, tinggal ke sini dari tangki 2. Ya udah berarti dia tinggal H2 dikurang 0, karena 0 tuh dianggapnya out, di luar gitu lah. Atmosfer, tuh 0. Dibagi Q2 ngelewatin apa? Ngelewatin R2 jelas. Berarti bagi R2. Dah dapat persamaan 3. Persamaan 4. Berarti C2 DH2 per DT itu sama dengan total yang masuk dan keluar di tangki 2. Yang masuk ke tangki 2 apa aja? Berarti kan yang masuk si Q1 ini masuk ke tangki 2. Di Q1 dikurang yang keluar. Yang keluar siapa? Jelas Q2. Jadi persamaannya.
Nah, ini aja tuh udah dapat nilai. Jadi pastikan persamaan ini udah ada di jawaban kalian. Terus dari sini kita lihat yang diminta soalnya apa. Oh iya, belum gue tulis yang diminta. Yang diminta itu Ki 2 per Ki. Ki besar 2 per Ki. Gini. Ki 2 itu kan yang ini nih. Yang keluar Ki 2. Ini Ki 2 nih. Ki-nya itu yang masuk di sini. Sebenarnya ini membingungkan huruf besar huruf kecilnya ya. Gak usah pakai huruf besar huruf kecil deh. Ini Ki 2 per Ki 1. Tapi dalam S gitu. Fungsi transfer. Salah. Per Ki. Nah, kalau udah kita Laplace dulu. Laplace dulu yang udah kita punya persamaannya. Laplace berarti yang ini kan ini Q1. Berarti kan Q1S, gue Laplace satu-satu deh. Q1S sama dengan H1. Ini sebenarnya ada S-nya. Kalian tahu kan ini ada S-nya. Biar nggak berantakan nggak usah pakai S. Dikurang H2 besar dibagi R1. Laplace yang kedua berarti C1. Nah, Laplace-nya turunan itu yang tadi udah diajarin Abdi itu kan nanti jadinya gini C1 H1S gitu kan, jangan lupa ada S-nya, terus sama dengan Ki, ini jadinya Ki besar ya kalau di Laplace ya, ya begitulah notasinya agak chaos ya, dikurang Ki 1. Terus yang dari tangki 2 berarti kan tinggal ini kan 0 nggak usah dianggap, berarti Ki 2 di sama denganin H2 per R2 yang persamaan keempat juga jadinya C2 H2S sama dengan Q1 minus Q2. Nah, ini udah jadi Laplace. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita tinggal eliminasi substitusi sesuai sama yang diminta soal. Kan yang diminta soal kan Q2 dan Q. Berarti sementara di soal kita tuh dia ada Q1, ada Q2, sama ada Q. Sama kayak soal mekanik tadi, kita harus ngilangin yang nggak diminta. Yang nggak diminta apa? Q1. Berarti Q1 harus hilang. Ya udah, tinggal di eliminasi substitusi aja. Kayaknya untuk soal ini gue nggak akan sedetail mekanik tadi. Gue akan ngasih tahu langkah awalnya aja sama persamaan akhirnya. Nanti bisa dicoba sendiri. Kalau nggak ngerti, tanya aja. PC juga nggak apa-apa. Nah, awalnya berarti kalau gue bergeraknya, sebenarnya bergeraknya bisa dari mana aja. Gue eh, nggak ada keharusan harus mulai dari persamaan 2, harus mulai dari persamaan 3, nggak ada. Sebebas kalian, yang penting hasil akhirnya ya bener gitu. Jadi misal gue mulainya dari yang ini nih, dari persamaan 2. Persamaan 2 itu kan bisa kita rubah bentuknya jadi kayak gini ya. Q1 sama dengan Q min C1 H1 S. Oh ya, tapi tips dari gue untuk mulai dari persamaan mananya, lu mulailah mencari persamaan dari yang mau lu eliminasi. Kan kita mau eliminasi Q1. Kita cari Q1 sama dengan apa gitu. Oke? Karena ini kita mau eliminasi Q1, makanya gue mulai dari mencari persamaan Q1 sama dengan apa gitu. Nah, berarti kan kalau ini kayak gini, terus persamaan 4 bisa kita rubah juga. Jadi Q1 sama dengan C2H2S ditambah Q2. Nah, dari persamaan 2 ini kan berarti maka Q2 itu sama dengan Q dikurang C1H1S dikurang C2H2S. Dari kedua ini ya. Sorry, bukan dari ini. Dari kedua ini. Dapat tuh persamaan baru. Nah, dari sini kita tinggal mensubstitusi lagi H-nya. Ya kan? Kan ini masih ada H1. Masih ada H2. Nah, H1, H2-nya kita hilangin juga. Kita hilangin dari apa?
dari persamaan yang ada HH-nya ini, dari persamaan 1, persamaan 3. Misal contohnya ini Q2 sama dengan Q dikurang C1. Misal H1-nya gue diemin dulu, gue mau ngerubah H2 dulu. C2, H2-nya kita ganti dari persamaan 3. H2-nya kan berarti H2 sama dengan Q2 kali R2 kan. Berarti C2 itu H2-nya ganti Q2, R2 dikali S. Misalnya kayak gini. Nah, terus H1-nya dapat dari mana? H1-nya dapat dari persamaan 1. Persamaan 1 bisa dirubah jadi Q1 R1 sama dengan H1 min H2. Kita butuh H1 untuk masuk ke sini ya, untuk masuk ke sini. Berarti Q1 R1 min H1 sama dengan minus H2. Tinggal dikali minus berarti H2 sama dengan H1 minus Q1 R1. Nah, masukin udah ke sini. Masukin lagi, substitusi lagi ke sini. Q2 sama dengan Q dikurang C1, H1 itu, kan gue nyari H1 ya, kocak. Berarti salah. Ini Q1, R1 ditambah H2 sama dengan H1. Nah, ini substitusi ke sini. H1-nya berarti Q1, R1 plus H2. S, jangan lupa S-nya dikurang C2, Q2, R2, S. Nah, kalian melakukan step ini berulang-ulang sampai H2-nya hilang dan sisa variabelnya yang diminta yaitu Q dengan Q2. Nanti hasil akhirnya akan menjadi, gue kasih tau aja hasil akhirnya ya. Ntar latihan mencari hasil akhir yang sudah benar. Kalau jawaban kalian berbeda, ya usahakan ulang dari awal lagi sih biar lebih pakem ya. Karena gak ada jawaban yang udah pasti kayak gini bentuknya gitu, nggak mungkin kalau pemodelan sistem, karena tergantung modelnya dan tergantung eh, kalian nyederhanainnya gimana. Ini hasil akhirnya. Nih. Oke. Untuk sistem level cairan ini ada yang mau bertanya nggak? Karena gue pribadi gue paling gak suka yang sistem level cairan ini dibanding di other two. Aman ya? Aman? Oke. Lanjut ke, nih gue highlight jawaban akhirnya ini. Kalau mau nanya di chat juga nggak apa-apa ya. Insya Allah gue buka. Yang terakhir ada electrical circuit. Electrical circuit ini campuran DINSI sama ngingin-ngingin RLE aja sih, karena hukumnya itu lagi. Kalau tips electrical circuit ini stepnya sama aja, tapi bedanya kalau yang tadi kita bikin persamaan untuk tiap tangki, kita sekarang bikin persamaan untuk tiap loop. Sama kayak waktu kita RLE. Tiap loop itu kan hukum RLE dalam setiap loop tertutup itu total voltasenya akan 0, ya kan? KVL kan, Kirchhoff Voltage Law. Nah, ya itu kita apply aja ke soal-soal ini. Gampang aja, nggak usah berpikir yang susah-susah. Terus ada komponen voltasenya, ada apa aja, tergantung rangkaian kita. Tapi commonly ada 3 jenis. Yang pertama ada voltase dari resistor, VR, yang rumusnya, ya ini basic banget lah, V sama dengan I kali R. Terus ada VL, nah ini yang agak-agak baru. VL sama dengan L DI per DT, hasil Laplace-nya ini. Nah ini juga nih guys, ini harus diingat ya hasil Laplace-nya ini. Karena bentuknya hanya ini gitu loh. Dia nggak berubah-berubah. Nah terus ada juga kapasitor voltage. Kapasitor voltage itu VC sama dengan 1/C integral IDT. Laplace-nya sama kayak yang udah diajarin Abdi, 1/CS IS gitu. Jadi inilah 3 ini yang mesti kalian ingat-ingat gitu. Udah sih itu aja. Habis itu tinggal di apply ke loop-loop yang udah kita bikin. Nah sama kayak RLA, kalau bikin loop harus arah, jangan nanti bikin loopnya satu arahnya ke sini, satu lagi arahnya ke sini. Nah itu
Marah nanti Payul. Nah, jadi bikinnya satu arah. Kalau gue seringnya sih ke arah sini ya, kebiasaan aja. Tapi ke arah yang lain pun sama aja lah, nggak nggak ngaruh. Nah, kita tinjau loopnya. Ini misalnya gue namain loop 1, ini gue namain loop 2, ini gue namain loop 3 gitu. Ya nggak apa-apa lah. Oke. Kita tinjau loop 1. Kenapa Lin? Loop, loop 1. Loop 1. Nah, loop 1 tuh kan tadi total voltase di loop ini sebenarnya 0, ya kan? Berarti ini loopnya ini melambangkan apa sih sebenarnya? Sebenarnya loop ini kan melambangkan loop perjalanan arus gitu kan. Berarti kan ini sebenarnya ke sini I1 turun ke sini I1 gitu kan. Kayak RLE. Kita namain ini loop 1, ini dalamnya I1, ini I2. Udah itu aja. Nah, loop 1 berarti kan totalnya yang di dalam sini tuh harus 0 ya. Berarti voltase yang masuk di EI, ini kan EI itu E-in ya. Yang masuk itu dikurang yang keluar nih, yang maksudnya yang dikurang yang keluar tuh maksudnya yang dipakai, voltase yang dipakai kan berkurangnya dari R dari L ya kan, R1 dan L1. Terus sama dengan 0. Berarti kan jadinya kalau kita bikin persamaan KVL-nya, berarti kan EI dikurang VR1 dikurang VL1 itu kan bisa sama dengan 0. Persamaan dasarnya ini. Berarti kan EI kalau kita pisah sama dengan VR1 ditambah VL1. Nah, udah kalau udah nemu persamaannya kayak gini, tinggal masukin persamaan antara nomor 2, 3, atau 4. Tergantung komponen apa yang ada di rangkaian kalian gitu. Saya ini EI. I sama dengan, berarti kan ini VR. VR rumusnya apa? VR rumusnya I kali R. Ya sudah, berarti tinggal. Nah, yang lewat di R1 apa nih? Yang lewat di R1 kan berarti cuma I1 nih. I1 gitu. Ya udah, berarti tinggal I1 dikali R1. Dah, ditambah VL1. Nah, ini yang agak-agak tricky lah. Trikinya kenapa? Karena nanti I-nya ada 2 yang lewatin. Kita lihat dulu rumusnya. VL rumusnya apa? Nomor 3. LDI per DT. L-nya tulis dulu nih, L1. Set. DI per DT, I-nya itu, berarti gini kan, D per DT, tulis dulu. I-nya apa? Kayak RLE. Ini kan berarti di L1 yang lewat kan berarti ada I1 turun ke bawah, muter dari sini tuh gitu. Sama ada dari I2 naik ke atas. Berarti I1 dikurang I2. Udah, begitu saja. Jadi deh persamaan loop 1 kita. Ini tinggal kalian Laplace. Laplace-nya jadi apa? Udah ikutin rumus aja. EI S sama dengan IR, salah. Ini I1. 1 ditambah LD D per DT. LD per DT kan jadinya SLIS. Nah, berarti S L I-nya karena ada 2, ya udah tulis aja. I1 min I2. Gitu. Lanjut lagi ke loop 2. Nah, loop 2 persamaannya apa kalau loop 2? Persamaannya kan berarti dia nggak ada input nih, nggak ada EI. Ya udah, berarti sisa apa? Berarti VL1 ditambah VR2 ditambah VL2 sama dengan 0. Karena total voltasenya udah pasti 0 di loop tertutup. Nah, tinggal masukin rumus lagi. Nah, L1 kan tadi sama nih. Tapi karena sekarang kita ninjaunya dari loop 2, jadinya ada sedikit perubahan. Yang tadinya I1 kurang I2, karena kita ninjaunya loop 2, jadinya I2 kurang I1. L1 D per DT I2 min I1. Terus ditambah VR berarti I2 dikali R2 ditambah, oh kebetulan di sini nggak ada kapasitornya ya. Oh iya nggak ada.
Ya udah alhamdulillah kalau kayak gitu. Berarti I2 kali R2 ini L2. Nah, L2-nya dikali di sini tuh udah kita nggak menganggap ada arus di sini ya guys. Makanya loopnya cuma yang ini sama yang cuman yang loop 1 sama loop 2. Yang belakang berarti tinggal L2 dikali D per DT ini sisa I2. Nah, sama dengan 0. Laplace deh. Laplace-nya jadi apa? Jadi ini L1. L1 S S I2 min I1 tambah I2 R2 ditambah L2S L2S I2 sama dengan 0. Nah, terakhir tinggal loop 3. Sebenarnya nggak loop sih, apa ya nyebutnya? Ya, sebut sajalah dia loop 3 walaupun dia tidak dianggap ada I3 di situ. Loop 3. Nah, di loop 3 sisa ada apa? Sisa ada mereka berdua nih, si E on 0 atau E out, gue nyebutnya dengan L2. Nah, sama aja. Voltasenya kan harus 0. Berarti voltase E0 itu udah pasti sama dengan L2. Jangan itu dulu deh. Voltase E0 itu udah pasti sama dengan VL2. Kan? Ya udah, berarti E0 sama dengan L2 sama kayak ini. D per DT I2. Dah, Laplace. Stepnya gitu aja, memang agak membosankan pemodelan sistem ini karena kita nulis terus. Berarti jadinya E0 S sama dengan apa ya? Sama dengan I2 S dikali L2. Dikali L2S. Udah ketemu persamaannya tiga-tiganya. Balik lagi ke tahap terakhir, udah kayak yang 3 tadi. Tuh lihat deh, kan ada E0, ada EI. Ya udah kita tinggal menyederhanakan lagi dan lagi sampai sisa yang kita butuhkan aja gitu. Ya, misalnya ini mulai dari mana ya enaknya ya? Misal mulainya dari Nah, misal kita pisah-pisahin dulu nih si I-nya gitu ya. Jadi misal ini ya tahap selanjutnya nih. EI S sama dengan kita pisahin nih I1 dikali R1. Berarti kan nih kalau kita mau keluarin I1 dari sini dan dari sini, berarti kan kita tinggal I1 R1 plus L1S, ya kan? Terus dikurang I2 L1S gitu. Dah, kita simpan. Terus dari yang persamaan kedua, ini kita sederhanain lagi. Ini bisa kita pisah antara I2 dengan I1. Biasanya yang gue suka gerak-gerakin tuh arus loh di sini. Jadi kayak yang gue pisah kayak tadi masa. Yang gue pisahin kan di masa tuh gue selalu misahin X1 kan. X1 sama X2-nya gue pisah-pisahin. Sama di I juga kita di rangkaian listrik sorry, kita juga pisah-pisahin aja. Tapi misahinnya I bukan X. Kita pisahin nih jadinya I2. Kok nggak nyata? Oh, I2 dikali SL1 tambah R2 ditambah SL2 sama dengan SL1 I1. Ini kan. Berarti kan dari sini kita bisa dapat persamaan apa? Kita bisa dapat persamaan si I1 kan. Kita tinggal pindah ruas. Ya udah berarti I1 sama dengan I2 SL1 plus R2 plus SL2 dibagi SL1. Ini kan udah dapet
Ini misal gue namain persamaan 1, ini gue namain persamaan 2. Kita tinggal substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Gitu. Jadi apa? Substitusi 2 ke 1. Jadinya I1S sama dengan, sebentar. Bisa ada yang lebih cepat lagi. Kita bisa substitusi dulu. Kita kan punya I2 nih di sini. Maaf ya guys, ini gue ngerjainnya manual. Jadinya kita kan bisa dapat persamaan I2 kan dari sini. I2 sama dengan E0, E out, sorry, dibagi L2S. Nah, ini bisa kita masukin kan ke persamaan 2 ke sini. Nah, dapat deh I1 sama dengan E0 per L2S dikali SL1 plus R2 plus SL2 dibagi SL1. Nah, ini kan kita udah dapat nih gerak-geriknya I1 di dalamnya I1 tuh ada E0, E out, sorry, ada E out. Nah, karena kita ditanyanya E out per E in, berarti kita harus mempertemukan mereka berdua di persamaan yang sama. Gimana cara mempertemukannya? Substitusi aja persamaan berapa nih berarti? Ini misal 3, 4 lah. Kita substitusi si persamaan 4 ke persamaan 1 biar EO ketemu EI. Ya udah tinggal disubstitusi deh. Substitusi ini gimana ya caranya? Substitusi ke sini. Cit gitu. Udah tinggal disubstitusi, sederhanain. Kenapa dia nggak mau nambah halamannya? Sederhanain, nanti jawaban hasil akhirnya akan menjadi ini. E0S per EIS sama dengan S kuadrat L1 L2 dibagi S kuadrat L1 L2 ditambah S R1 L1 tambah R1 L2 sorry tambah R2 L1 tambah R1 R2 gitu. Nah, tadi kan gue bilang kita bisa menerka-nerka lah jawaban kita tuh ke arah yang benar atau enggak. Kelihatannya dari mana? Kelihatannya dari ya udah ini kan pangkat atas sama pangkat bawah sama, nggak lebih besar. Nah, itu masih masih masuk akal gitu. Kira-kira itu aja sih contohnya karena kebetulan panjang. Dari 3 sistem ini ada yang mau ditanya nggak? Atau ada yang kecepatan gitu? Atau dari Abdi ada yang mau nambahin nggak dari permodalan sistem ini? Aman, Mbak. Oke, udah sih itu aja. Kak, Oh iya boleh. Kak paling mau nanya, biasanya kalau kuis itu berapa soal ya, Kak? Jujur, gue kelas Bu Esti waktu KO. Kalau Bu Esti itu biasanya kuisnya itu kalau waktu itu kita kuis pertama permodalan sistem. Abdi lu kelas Bu Esti juga kan ya? Iya. Berapa ya, Mbak? 2 atau 3 ya? 3 deh kayaknya kalau nggak salah 2 3 deh ya? kayaknya kalau permodalan sistem karena permodalan sistem itu panjang. Nah kalau Mm-mm. kuis kalian yang Payul ini kan katanya ada materi yang lain. Sejujurnya kalau kelas Bu Esti tuh nggak pernah ada kuis lapas. Jadi gua nggak kurang tahu nih kalau misalnya kelasnya Payul gimana kuisnya. Cuma Payul kemarin meseninnya ini sih apa sebenarnya Payul tuh ntar gue buka WA. Payul. Nah, Payul itu bilang eh, sampai materi kuliah hari Senin. Katanya kata anak kelas Payul yang gue tanya terakhir penyederhanaan diagram blok. Jadi paling mungkin sih kalau Payul kalian kuisnya kan hari Selasa kan? Hari Selasa tuh cuma sejam. Iya nggak sih? Kelasnya Payul hari Selasa berapa jam?
Halo, apakah ada anak Payul di sini? 1 jam kayaknya, Bre. Sejam ya Selasa? Kayaknya kalau sejam nggak mungkin sebanyak itu sih soalnya karena penyederhanaan diagram blok itu kan kalau bloknya yang kayak tadi gue contohin agak-agak gempor. Kalau pemodern sistem juga agak butuh waktu lah ngerjainnya. Ya mungkin 3-4 soal lah kalau Payul. Itu sih. Kalau permodelan sistem hmm, paling pastiin aja persamaan awalnya kalian ada semua tips dari gue. Yang ini nih misal kalau sistem sistem level tangki keluarin nih persamaan yang tinjauannya ini tangki 1 tangki 2 kalau minimal banget persamaan tinjauan awalnya tuh ada lah sama Laplace. Karena substitusi dan eliminasi itu kan butuh waktu dan ketelitian. Jadi kalau sambil buru-buru pasti, oh 2 jam Selasa. Iya, Kak. Mungkin lebih. Sebenarnya Pak Yul bilang juga katanya kuisnya ada materi semoga sampai, mungkin sampai respon dan performansi. Kalau respon tuh kayaknya yang eh, penyeradan diagram blok, karena kan itu respon sistem yang GS. Tapi kalau misalnya hari Senin besok, tiba-tiba Pak Yul ngebahas kayak time delay, atau kayak TS, TR, TD gitu-gitu, kabarin aja ke gue. Mungkin kita nggak sempet tutor lagi, tapi nanti gue kasih catatan gue. Gitu aja gimana? Soalnya ternyata kalian kalau kata anak kelas Payul terakhir masih penyeradan diagram blok, belum masuk yang ini gitu. Gitu sih. Terus kalau masalah cheat sheet atau yang lain-lain, jujur gue nggak ada info, belum nanya. Besok mungkin gue tanya. Oke, Kak, makasih. Oke. Yang lain ada yang mau ditanya lagi? Aman? Oke. Nanti mungkin coret-coretan ini gue kasih ke ada satwa kali ya, sama yang punya Abdi juga. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, udah kan ya Abdi? Udah sih, Be. Paling ini sih, em, apa ya? Ya dimaksimalin. Karena ini baru kuis ya, teman-teman. Karena mumpung juga ini kan masih sebelum UTS ya. Jadi materi-materi sebelum UTS tuh ya bisa dibilang mudah lah. Karena waktu itu kita pun cepet ya, Be ya. Kelas kita selesai pas UTS tuh. Iya, karena jujur UTSKU tuh gampang banget kalau angkatan kita dan dari Iya, tahun-tahun lalu sih UTS tuh gampang sih jatuhnya kalau dibandingin sama UASnya ya. Jadi betul. kuis dan UAS, pokoknya kuis-kuis dan UAS sebelum, eh kuis-kuis dan UTS, kuis-kuis sebelum UTS sama Dimaksimalin. UTS-nya, iya betul. Harus dimaksimalin sih. Karena Bener, nggak ada istilah apa balas balas di di UAS UAS. kalau untuk Karena KO. pasti jelek semua kalau di UAS. Iya, karena Yakin. materi setelah ini nih, spoiler aja sedikit biar semangat belajar ya. Ini buat motivasi. Materi KO setelah UTS itu gambar. Jadi sebenarnya mungkin aja lu sebenarnya bisa dan mampu, pinter. Cuma waktunya nggak cukup karena Payul itu biasanya nggak 120 menit kalau ujian, 110, 100 gitu. Sementara setelah waktu UTS itu gambar semua gitu, bener-bener gambar di kertas milimeter blok. Jadi makan waktu banget sih UAS itu. Jadi kalau saran dari gue, kuis sebelumnya ini, karena kuis sebelum UTS itu banyak yang 100 angkatan gue. Asli, UTS aja banyak yang 100 angkatan kita. Iya, ini spoiler aja. Angkatan 22 UTS KU banyak yang 100. Jadi fighting. Semoga kalian juga 100-100 tersebut. Udah kali ya itu aja. Kalau mau live, boleh kayaknya. Boleh gak, Abdi? Boleh kan ya? Apa, Be? Sorry, Be. Kalau mau live udah sih dari pesan dari kita itu aja. Oh, Mm-mm. aman sih. Yoi. Oke, Oke. thank you guys.
Makasih ya guys. Makasih, Kak. Kasih Terus Kak. juga Maaf guys, lupa juga ini pesan apa namanya untuk anak kelas untuk anak kelas Bu Esi sih sebenarnya dipesenin. Eh kalau Yuki ada kesusahan, Yuki join gak sih di Zoom ini? Kayaknya enggak ya, semoga enggak deh. Gue takut awkward. Halo Yuki, if you are here. Tapi kalau misalnya ada Yuki, tolong pesenin aja kalau misalnya dia ada kesulitan, tanya aja. Terus kan dia nggak mungkin masuk ada satuan nih, karena kan dia non him, maksudnya nggak himpunan, nggak masuk TF gitu ya, exchange. Tolong dikasih ya file tutornya, siapa tahu walaupun bahasa Indonesia, siapa tahu dia butuh pembahasan ini gitu. Oke, itu aja sih pesannya. Makasih guys, dadah. thank you guys.